saat kita download itu, di situ di bannernya atau apalah ya, di dalam aplikasi tersebut sih dia mengakui kami terdaftar OJK kayak gitu-gitu. Nah, awalnya gitu install emang mudah sih itu, langsung cuma klik cair. Sebenarnya sebelum jatuh tempo aja udah ditagih. Kalau ancaman dia datang, ini saya cari ya Pak, Bapak di mana nih? Kadang bukan handphone saya gitu, kadang bunyi handphone orang aja saya kadang. Mungkin kalau orang-orang itu mungkin bunuh diri kali ya udah. Ini namanya kita kan ditekan juga dari kantor ya. Kita targetkan gimana sih cepat selesai. Yang pertama, jika memang belum menggunakan aplikasi pinjaman online, perlu diketahui saat ini di Indonesia belum ada aturan soal pinjaman online. Itu permasalahannya. Awal kenal itu pertama dari iklan pinjaman. Terus coba install, terus juga kayaknya waktu itu pengen ada kebutuhan lah yang mau dibeli kan. Nah, awalnya gitu install emang mudah sih itu, langsung bisa berapa gitu. Cuma klik cair. Pertama minjem nih 500, nanti gajian bayar. Cuma lama-lama memang karena salahnya gue juga sih, kayak pengen lebih nih, jadi pengen beli ini, akhirnya minjem jumlah dengan lebih besar. Nah tapi kan ya itu resikonya, ternyata bunganya juga dia besar banget. 500.000 minjemnya, 2 minggu harus ngebalikin itu 600 sekian, hampir 700. Kalau masalah ngecek sih, saya nggak tahu ya dia terdaftar atau enggak. Cuma yang jelas saat kita download itu, di situ di bannernya atau apalah ya, di dalam aplikasi tersebut sih dia mengakui kami terdaftar OJK kayak gitu-gitu. Ternyata di akhir bulan kita mau bayar atau di waktunya tenor itu kita mau bayar, kita hanya bayar utang kita doang, sedangkan bunganya kurang kan. Akhirnya saya coba minjem lagi yang aplikasi yang lain dengan jumlah yang sama ya kan, misalnya saya buat lunasin yang itu. Nah yang ini saya minjem, nanti gimana ya, analoginya kayak gali lubang tutup lubang gitu. Sebenarnya sebelum jatuh tempo aja udah ditagih. Nah kadang kalau udah jatuh tempo dia udah nelpon, hari ini jatuh tempo pembayaran ya. Nah baru pas besok pelatnya lagi baru kita akan ditelepon terus, hari ini Bapak jatuh tempo ya, mau dibayar ya. Nah, tahapannya itu dari kita pertama kita telepon pertama, kedua, ketiga, keempat. Tahap pertama kita telepon itu harus kita bagaimana caranya harus kita menggiring orangnya itu harus pembayaran. Memang tahap pertama, kita tahap kedua telepon. Nah, tahap ketiga itu memang nada memang agak kasar. Cuman kita nggak harus maki-maki mereka. Cuman kita harus bilang bahwa tapi kalau Anda nggak bayar, pasti kami akan turun datang ke rumah Anda. Kayak gini nih Ibu, janji-janji doang, harus bayar dong. Ini aduh, gimana? Kita nanti turun ke rumah, nanti Ibu malu sama tetangga. Itu nadanya kasar. Dan itu pun kita juga berbicara bahwa harus dibayar. Anda harus udah memakai duit, harus Anda bayar. Jangan membuat diri bahwa Anda ambil uang dan Anda harus tidak bayar. Tidak bisa begitu. Kalau arahan dari kantor langsung di saat kami menerima file itu mereka instruksikan bahwa ini utang sekian. Kita ambil file dari senior kami, ambil dari kantor, bisa 100 lembar, nanti kita dibagi wilayahnya. Nomor mereka udah lengkap. Udah dikasih nomor telepon dari situ. Peminjam itu datanya lengkap. Udah lengkap. KTP, alamat dia udah ada semua. Nomor rekan jaminan dari si peminjam itu. Perusahaan sih biasa ada yang banyak sih yang pakai kita untuk nagih online gitu. Ada sampai 5 sampai 10 yang kita megang.
Awal pertama ya dia ya standar lah ya. Cuma kalau pas hari-hari berikutnya lebih agak tegas ya. Jadi Bapak hari ini udah telat, jam berapa Bapak mau bayar? Nah ternyata besoknya saya pernah pengalaman komitmennya itu saya langgar. Oke sore ini saya bayar deh. Jadi dari tahapannya itu dia kapan. Halo, selamat sore Pak. Maaf Pak, ini dari Leo. Perjanjian kemarin Bapak tuh bagaimana prosesnya, kelanjutannya bagaimana? Ya, sekarang belum ada sih, Bang. Belum ada melulu, Bapak ini janji. Bapak, Ya. kalau manusia pegang omongan, ya. Bapak mengerti baik-baik omongan saya. Kalau binatang pegang talinya. Bapak ini kan manusia. Kalau kita tagih itu tergantung orangnya juga. Kalau kita tagih, ada yang punya duit biasanya cepat. Ya, ada yang banyakkan janji, makanya kita harus dengan cara-cara kita sendiri lah gitu. Kita lebih ke menekan aja. Cuman kami bilang, Anda harus membayar, bukan Anda di pihak yang benar. Jangan Anda menggiring kami untuk kami harus ikut kamu. Kamu sudah salah ya salah, harus membayaran. Tidak ada bilang enggak. Kita cuma nada kasar harus begitu. Jadi tiap hari pagi siang, walaupun dengan Pak dibayar ya, Bapak kapan bayar? Kencang sih, bentak ya. Nanti sore telepon lagi Pak. Jadi udah kayak terus-terusan gitu. Saya bilang saya juga lagi usaha ini, saya lagi kerja. Gimana usahanya? Tolong ya itu kayak gitu. Pasti ngedon. Jadinya saya nggak berani megang handphone. Dia ketakut gitu kayaknya kalau ada bunyi handphone tuh saya padahal bukan handphone saya gitu kadang bunyi handphone orang aja saya kadang. Jadi kayak kalau orang ini trauma ya kan. Jadi namanya kita kan ditekan juga dari kantor ya, misalnya kalau ngasih kerjaan kan ditekan juga. Kita targetkan gimana sih cepat selesai. Tapi sih kalau bagi saya pribadi juga tergantung nominalnya. Nominalnya berapa, misalnya 1% sampai 2%. Tapi kita tiap bulannya pasti ada kalau dari sana. Kalau kita tidak digaji bulanan berarti kita fee-nya agak lebih dari itu. Tergantung olahan kita di lapangan. Berhasil atau tidak. Kalau berhasil ya poin bonus tetap naik, berjalan. Kalau tidak ya hanya terima gaji aja. Sebenarnya untuk terkait dengan pengaduan kepada LBH Jakarta ya secara khusus itu kami sudah menerima per bulan Maret kemarin itu sekitar 7.000 lebih. Jadi kalau tadi dari 7.000 pengaduan yang masuk, apakah hanya pengaduan terkait dengan pinjaman online yang tidak terdaftar yang diadukan ke LBH Jakarta? Enggak juga. Sepertiga di antaranya merupakan aplikasi pinjaman online terdaftar yang juga diadukan kepada LBH Jakarta. Perlu saya sampaikan bahwa permasalahannya tidak beda-beda jauh. Dengan bunga yang sangat tinggi itu, kemudian tentu saja dan tenor yang juga cukup pendek, nah proses penagihan ini yang kemudian diadukan. Di situ pas minjem, pertama dia dengan jangka waktu yang pendek, minjem sekian, itu 2 minggu. Kita minjem 700, tapi kan kita harus bayar bunganya juga jadi 900. Ya kita tutup lubang ini dengan membuka lubang lain, saya nggak terkontrol tuh di situ. Tiba-tiba bergulir terus. Mungkin hampir 15 atau mendekati angka 20 juta lah ya. Dengan bunga akhirnya yang saya tutupin di beberapa aplikasi. Aplikasi pinjaman online terdaftar di OJK itu menetapkan bunga maksimal 0,8%, minimal 0,1% per hari. Jadi kalau kita hitung sebenarnya 0,1% per hari, 1 bulan saja itu sudah 3%. Bayangkan dalam 1 tahun sudah 36%. Sedangkan yang tidak terdaftar itu bahkan bisa sampai 4% per hari. Jadi sangat tinggi memang. Tentu saja akan kesulitan bagi konsumen untuk mengembalikan pinjaman online terkait. Nah, kalau memang dia punya keluhan lain ya kita juga sebagai penagihan kita kasih dia waktu. Kita juga manusia dan sama-sama kita manusia. Kita cuma bilang retensi apa yang kita harus pegang untuk janjinya. Retensinya apa untuk janji. Kalau bahasanya bahwa kami harus punya barang bukti bahwa oh ini
hari Minggu bulan depan baru kami bayar. Kami harus pegang kuat. Iya, kalau ancaman dia datang, nih saya cari ya Pak, Bapak di mana nih gitu. Saya gitu. Ya pernah ya putus asa, tapi gimana ya? Akhirnya saya sampai mikirnya saya mau jual apa gitu sih paling. Ya Bapak udah kejual, baru udah kejual apalagi nih. Jadi ya itulah ya. Sedangkan beberapa laporan juga kerap kali tidak diterima laporannya oleh OJK dengan berbagai-bagai alasan seperti aplikasi pinjaman online tidak terdaftar dan tidak berizin di OJK, itu yang pertama. Atau misalnya nggak ada bukti yang kuat. Ya orang ditelepon, diancam, nggak kepikiran untuk merekam kan? Nggak selalu kepikiran untuk merekam. Ya kalau nggak ada bukti kami nggak bisa tindak lanjuti. Karena tadi pengaduannya sangat banyak dan resource di LBH Jakarta tentu saja tidak akan mencukupi untuk itu. Maka satu, kita biasanya ghost lawyering korban. Jadi kami mendampingi korban dengan pendampingan berjalan, korbannya yang jalan sendiri gitu ya. Kami ajarin nih, ngapain aja, harus ngapain gitu ya. Nanti siapin bukti ini, lapor ke sini. Nanti laporannya, LP-nya mereka fotokopi, mereka kasih ke kita. Nah, itu yang kita tindak lanjuti ke kepolisian. Kirimin permohonan SP2HP dan segala macam gitu ya. Untuk pengaduan aplikasinya juga ke OJK, kita terusin. Setiap bulan tuh kita pasti terusin. Kita ada PT dan kita termasuk ada di salah satu berbadan hukum. Kita legalitas jelas, bukan kita main ilegal. Kalau prinsip saya nggak mau main ilegal. Ilegal itu banyak berurusan dengan pihak yang berwajib. Kalau kita main, legalitas kita jelas. Saya selama ini, dari tahun ke tahun, sampai hari ini saya masih aman. Yang pertama, jika memang belum menggunakan aplikasi pinjaman online, perlu diketahui saat ini di Indonesia belum ada aturan soal pinjaman online. Itu permasalahannya. Itu juga yang kemudian didorong oleh LBH Jakarta sebenarnya, yang harusnya gugatannya akhir bulan Juli kemarin tuh dilayangkan. Nah, dorongannya adalah soal regulasi gitu, supaya teman-teman yang pun kalau memang butuh menggunakan aplikasi pinjaman online, aman. Misalnya proses pengembalian dengan cara mencicil sebulan sekian gitu ya, dan akan selesai pada jangka waktu sekian lama gitu. Nah, itu diajukan kepada perusahaan aplikasi pinjaman online terkait. Nah, biasanya restrukturisasi dan penjadwalan ulang ini disetujui. Jadi itu akan menolong teman-teman untuk tetap, namanya orang pinjam harus tetap kembaliin. Itu udah prinsip ya. Dari seluruh pengaduan yang masuk ke LBH Jakarta, sebagian di antaranya itu teman-teman sangat tertolong dengan restrukturisasi dan penjadwalan ulang pinjaman gitu ya. Mereka nggak mengalami penagihan yang dipenuhi dengan tindak pidana lagi. Kapok banget ya. Ya pusing, gimana sih kita punya beban tuh kayaknya. Aduh, ada perasaan bersalah, perasaan berdosa, ya kan? Kok kita bisa ada penyesalan, ditambah lagi kita menekan diri kita untuk ayo bisa. Mungkin kalau orang-orang itu mungkin bunuh diri kali ya udah. Sebenarnya kalau saya sih untungnya nggak sampai ke situ pikirannya. Maksudnya benar-benar disitulah kita sebagai orang tuh punya rasa tanggung jawab atau tidak gitu. Harus benar-benar berani ngadepin masalah kan. Kita hadepin, udah. Karena gini sih Mas, pernah sekali sih, cuma sekali memang ya, datang ke kita bilang nggak mau bayar pinjamannya. Wah, itu pas saya yang terima, saya sendiri yang langsung tunjukin ke dia pintu keluarnya dari mana gitu. Jadi memang kita nggak mau kalau kamu pinjamnya kamu balikin gitu. Cuma kita ngerti ada permasalahan struktural di sini, ya permasalahan struktural yang kita bantai gitu, yang kita berantas di situ gitu. Tapi kalau untuk membuat masyarakat jadi bandel gitu ya, kita juga nggak mau begitu. Kalau menurut saya salah satu penagihan, tapi saya juga paling anti untuk saya, dari seisi keluarga saya untuk meminjam, saya paling anti. Karena apa? Saya pikir dosa. Semua agama tidak mengizinkan untuk meminjam.
dan bunga tinggi, ya ingat, bunga tinggi itu tidak diperbolehkan di agama. Mau di Al-Quran, mau di kitab, mau di Nasrani, semua sama. Tapi manusia dengan kebutuhan yang tinggi, manusia tidak pedulikan itu. Banyak orang yang tidak tahu hal itu.